Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sekeluarga sehat-sehat selalu, semuanya ya. Lancar-lancar terus usaha positifnya, dijauhkan dari segala bahaya, dan dimurahkan rezekinya. Kali ini gue ingin berbicara. Ada sebuah artikel, di mana artikel ini memuat pesan pertama dari Dan Ashworth sebagai Sporting Director pertama bagi Manchester United. Posisi yang menurut gue sangat krusial, posisi yang bisa jadi akan mempengaruhi perjalanan Manchester United selanjutnya, di mana gue harapkan pastinya ya akan ada lebih banyak situasi yang positif dan juga prestasi pastinya berupa trofi ya, yang selama 10-11 tahun belakangan ini memang Manchester United tidak bisa mendapatkannya secara konsisten dan tidak bisa mendapatkannya untuk level yang tertinggi, di mana ya sebelumnya Manchester United langganan dalam tanda kutip mendapatkan trofi-trofi tersebut. Dalam hal ini ya tentu saja Premier League, lalu bagaimana kiprah juga di Champions League. Oke. Langsung aja gue ambil ini dari manunited.com. Sporting Director dari Dan Ashworth ini memberikan kepada fans pertama kali pesan-pesannya dan juga visinya untuk klub. Dikatakan pertama ya, nanti gue mungkin tidak akan langsung baca semuanya, tapi bagian-bagian yang penting. Pertama, Dan Ashworth mengatakan kalau ini merupakan kesempatan pertama saya untuk mengajukan ya atau berbicara kepada fans semenjak bergabung ke klub sebagai Sporting Director di 1 Juli. Jadi saya ingin melakukan hal ini atau memulai dengan mengucapkan ya bagaimana senangnya saya bisa berada di sini. Oke. Dia memberitahu kurang lebih background ya, masa kecil dia, yang ada juga keterkaitan walaupun tidak secara langsung menurut gua terhadap Manchester United. Dan dia juga mengatakan kalau kurang lebih ya ini akan menjadi momentum yang membanggakan memasuki kotak direktur di sisi Old Trafford ya, di pertandingan home nantinya untuk pertama kali di Premier League, ketika tanggal 16 Agustus Manchester United akan menghadapi Fulham. Lalu di paragraf selanjutnya ini menurut gue yang lebih menarik dan mulai menarik bahkan ya. Omar Berada telah memulai posisi sebagai Chief Executive dan juga Jason Wilcox sebagai Technical Director. Dan saya bisa yakinkan kepada Anda, kepada fans ya, dan kalau kita ini tidak membuang-buang waktu untuk bekerja. Keputusan besar pertama kita musim panas ini adalah memperpanjang kontrak dari Erik ten Hag sebagai manajer dari tim utama pria sampai dengan bulan Juni 2026. Dan ini juga merefleksikan ya bagaimana kepercayaan yang besar kepada Erik ten Hag ya sebagai salah satu pelatih top di Eropa dan juga partner yang kita ingin berlanjut bekerja bersama untuk bisa menempatkan tim di tempat yang ataupun di level yang diharapkan. Kita sangat jelas musim lalu jauh di bawah standar di Premier League dan juga di Champions League. Tapi dengan kemenangan di FA Cup ini merupakan kemenangan yang impresif. Para pemain kita dan juga staff menunjukkan kalau mereka ini mampu ketika semuanya ini bergerak secara bersama dan berperforma sesuai dengan potensinya masing-masing. Tantangan secara kolektif adalah bagaimana bisa mencapai level tersebut secara lebih konsisten. Ini merupakan pekerjaan saya bersama dengan Jason Wilcox ya, untuk bisa menciptakan struktur support yang tepat dan juga lingkungan di sekitar Erik ten Hag, staff dan juga para pemain untuk membuat itu menjadi mungkin. Sudah dilakukan ya, dan saya berpikir kalau
kita ini memiliki energi yang besar dan juga determinasi yang bagus sebagai sebuah grup, dan para pemain dan juga staf telah kembali dari liburannya. Dan ini juga termasuk beberapa pemain baru di squad dan juga di tim kepelatihan. Ada juga beberapa tantangan di situasi fisikal di Carrington. Artinya bukan situasi fisik pemain, tidak, tapi lebih ke infrastruktur ya. Di mana kita ini kurang lebih menempatkan 50 juta pounds untuk mengembangkan kembali lapangan latihan. Dan ini merupakan bukti dari komitmen kita untuk meningkatkan lagi infrastruktur klub. Ini akan membutuhkan beberapa adaptasi musim ini ya. Tapi semua tim kita, tim laki-laki, tim wanita dan juga tim akademi akan terus memiliki akses kepada fasilitas dengan kualitas yang tinggi. Dengan dijanjikan kalau semuanya ini akan baru dan juga levelnya level kelas dunia setelah proyek ini selesai. Artinya fasilitas-fasilitas di lapangan latihan di Manchester United, baik itu untuk tim akademi, tim wanita maupun juga tim pria. Memberikan sukses kepada tim wanita dan juga tim akademi yang produktif adalah tujuan. Dua-duanya ini merupakan tujuan dari pekerjaan saya. Dan saya memiliki background yang kuat di kedua area. Sepak bola wanita ini juga penting, dan ini merupakan bagian dari pekerjaan saya sebelumnya di Newcastle United, di Brighton dan juga di FA. Dan ini akan sama juga di Manchester United. Disinggung tentang tim wanita dan juga tim muda ya. Kesuksesan dari tim U18 di musim 2023-2024 ini juga memberikan kelanjutan generasi selanjutnya, terutama talenta-talenta ya. Dan ini juga untuk tim wanita di U21 dan juga U16. Ini merupakan salah satu tugas terbesar di klub terbesar di dunia, klub sepak bola terbesar di dunia. Dan ini bukan ukuran untuk sukses. Fokus kita adalah bagaimana kita bisa mengembalikan yang terbaik di atas lapangan. Ini tidak akan terjadi dalam satu malam, tapi bersama dengan Omar Brada dan juga tim leadership yang baru, kita tidak akan beristirahat sampai kita bisa mencapainya. Ya, menarik tadi ada beberapa pernyataan dari Dan Ashworth ya, bahwa tujuan utamanya tadi di paragraf terakhir dikatakan bahwa ya apa yang terjadi di atas lapangan, termasuk penampilan yang atraktif, lalu juga prestasi, dan ditekankan juga ini tidak akan terjadi dalam satu malam saja. Artinya ini bukan dalam waktu jangka pendek ya untuk menciptakan hal tersebut, tapi ada periode yang harus dilalui dulu. Dan dia juga menekankan betapa pentingnya perbaikan infrastruktur latihan di Carrington. Ini sering dikeluhkan oleh pemain-pemain atau mantan pemain dari Manchester United ya. Dan gua percaya secara ringan amatiran ya, bahwa penampilan yang bagus di atas lapangan, termasuk juga hasil yang bagus di pertandingan, itu bukan hanya terkait dengan talenta pemain, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Lalu juga tidak bisa hanya bergantung pada kemampuan pelatih atau manajer, tidak. Tapi juga ada unsur infrastruktur. Infrastruktur ini termasuk juga teknologi, lapangan latihan, dan hal-hal penunjang lainnya. Dan ketika ini semua dikombinasikan secara bersama-sama dan solid, maka peluang untuk tim itu bisa berperforma dengan bagus, tim itu bisa akhirnya mendapatkan hasil dan juga prestasi berupa trofi yang secara konsisten, ini bisa terjadi, peluangnya lebih besar menurut gue secara ringan amatirannya. Kalau kita lihat bagaimana tim-tim seperti misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, di Inggris, Manchester City, mereka punya fasilitas yang jauh lebih baik ya.
infrastruktur mereka pun juga demikian. Lalu talenta secara individu maupun secara kolektif mereka juga bagus. Lalu juga bagaimana struktur manajemen mereka juga solid, dan juga mereka punya pelatih atau manajer dengan kapasitas yang sangat tinggi. Dan ketika ini semua dikombinasikan dengan baik, ya mereka bisa berprestasi secara konsisten. Dan menurut gua, Manchester United selama 10-11 tahun belakangan ini tidak memiliki kesatuan, ya, kesolidan dari elemen-elemen tersebut. Ada beberapa sobat football United ataupun fans yang mengatakan, ya Manchester United kalau dengan Erik ten Hag tidak akan kemana-mana, percuma saja dengan pelatih ini, ya. Gue tidak sepakat, karena apa? Mau diganti dengan sosok pelatih yang katakanlah lebih difavoritkan atau lebih tenar, katakanlah demikian, atau lebih berprestasi di klub lain, ketika datang ke Manchester United tanpa adanya support dari manajemen yang sesuai, yang tepat, ya, lalu juga infrastruktur serta termasuk juga teknologi yang menunjang, plus talenta-talenta yang memang sesuai juga, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif, ya mau siapapun yang jadi pelatih menurut gua sama saja gitu, ya, secara ringan amatiran. Yang gua suka dari pesan Dan Ashworth adalah bagaimana terbukanya Dan Ashworth terhadap fans. Artinya dia melakukan komunikasi seperti ini karena dia ingin membangun sesuatu dengan fans. Dia ingin membangun paling tidak komunikasi juga yang lebih baik dengan fans, dan ini merupakan langkah awal yang bagus menurut gua. Di samping juga bagaimana dia menjabarkan visi dan juga rencananya. Harus dipahami bahwa ternyata tugas dari sporting director ini bukan hanya ke tim utama pria, tapi juga ada tim wanita serta tim akademi. Jadi dia ini semacam kayak kepanjangan tangan dari Omar Berada sebagai Chief Executive ataupun CEO Manchester United, khusus untuk bidang sepak bola di Manchester United, yang tentu saja akan berpengaruh secara langsung, ya, kaitannya dengan objektif berupa prestasi ataupun juga penampilan yang bagus maupun juga trofi. Menarik menurut gua apa yang tadi dikatakan oleh Omar Berada. Ini merupakan struktur yang baru, dan menurut gua tadi dikatakan oleh Dan Ashworth, ya. Ini merupakan struktur yang baru, dan gua melihat memang Dan Ashworth ini merupakan salah satu nama elit untuk posisi sporting director, dan bahkan Manchester United sampai harus membayar kompensasi, ya kan, ke Newcastle United dengan proses yang agak sedikit berbelit-belit. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut sobat Football United? Apa tadi yang dikatakan oleh Dan Ashworth sebagai sporting director pertama dari Manchester United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.